Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas bentuk-bentuk persamaan eksponen. Nah, apa saja bentuk-bentuk persamaan eksponen? Mari kita langsung saja bahas. Oke, kita lanjutkan ke bentuk persamaan eksponen bentuk keempat. Nah, kalau bentuk keempat ini hx pangkat fx dan hx pangkat gx, maka ada 4 langkah penyelesaian gitu ya. Ada 4 langkah penyelesaian. Yang pertama adalah fx sama dengan gx, yang kedua hx sama dengan 1, dan yang ketiga hx sama dengan 0 dengan syarat fx dan gx-nya itu harus positif. Nah, yang keempat atau langkah terakhir adalah hx sama dengan min 1. Syaratnya apa? Syaratnya adalah fx dan gx-nya ini harus genap atau ganjil. Oke, untuk lebih jelasnya kita sama-sama kerjakan contoh nomor 1 ya. Tentukanlah penyelesaian eksponen x min 2 pangkat x kuadrat plus 3x sama dengan x min 2 pangkat 2x plus 6. Nah, ini bisa kita langsung dengan langkah pertama. Langkah pertama itu adalah fx sama dengan gx gitu ya. Nah, fx-nya siapa? Fx-nya itu adalah x kuadrat ya ditambah 3x sama dengan 2x plus 6 ya. Nah, kita pindahkan x kuadrat plus x min 6 sama dengan 0 gitu ya. Nah, jika menemukan seperti ini ya persamaan kuadrat, langsung kita faktorkan saja tuh ya. X ini x ya, bilangan berapa jika dikali 6 ditambahkan itu hasilnya plus 1 gitu ya. Jadi plus 3 min 2 ya sama dengan 0. Nah, maka nilai x-nya kita tinggal rubah tanda saja sama dengan x min 3 x plus 2 gitu ya. Nah, ini langkah pertama sudah selesai. Nah, kita lanjutkan ke langkah kedua. Langkah kedua adalah hx sama dengan 1. Hx-nya siapa? Hx-nya adalah x min 2. Berarti x min 2 sama dengan 1. X sama dengan 3 gitu ya. Nah, ini langkah kedua juga selesai sampai sini ya. Nah, berikutnya kita langkah ketiga. Nah, langkah ketiga adalah hx sama dengan 0 gitu ya. Hx-nya sama dengan 0, berarti x min 2 sama dengan 0. X sama dengan 2. Untuk X sama dengan ini harus kita buktikan ya. Ini kita buktikan terlebih dahulu nih. X min 2 ini kita buktikan ya ke Fx ya. Fx-nya itu kan X kuadrat plus 3X. Disubstitusikan X-nya 2. Berarti 2 kuadrat ditambah 3 kali 2 sama dengan 10 gitu ya teman-teman ya. Terus Gx-nya berapa? Gx-nya itu 2X plus 6. Ya, tadi X-nya sama dengan 2, berarti sama dengan 2 kali 2 ditambah 6. Nah, ini sama-sama 10. Karena dia dua-duanya sama positif, ya bukan angkanya yang sama nih ya, tapi karena dia positif, maka X min 2 ini memenuhi gitu ya teman-teman ya. Ini memenuhi nih, ini memenuhi, ini karena tidak ada syarat memenuhi, ini udah pasti memenuhi ya. Sekarang langkah terakhir itu langkah keempat ya. Langkah keempat itu Hx-nya sama dengan min 1, berarti X min 2 sama dengan min 1. X sama dengan ya, jadi X-nya sama dengan 1. Untuk langkah terakhir, langkah keempat, kita harus uji juga, uji terhadap Fx ya. Fx-nya kita uji. Fx-nya itu X kuadrat plus 3X, dimasukkan angka 1. 1 kuadrat tambah 3 kali 1 ya sama dengan 4 gitu ya. Terus untuk Gx-nya itu berarti 2x tambah 6. X-nya sama dengan 1. 2 kali 1 tambah 6. Nah, ini sama-sama 8. Nah, ternyata untuk langkah keempat ya, ini fx dan gx-nya sama-sama bilangan genap gitu ya. Berarti ini juga memenuhi. Karena ini memenuhi, maka himpunan penyelesaiannya ya berarti semua x ini memenuhi gitu ya. Tinggal kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang terkecil itu min 3 ya, koma berapa tuh? 2 ya. 1 dulu, 1, 2 dan 3. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 3, 1, 2 dan 3. Nah, selanjutnya adalah bentuk kelima. Nah, bentuk kelima ini berbeda dengan bentuk keempat ya. Kalau bentuk keempat itu bilangan pokoknya sama tapi pangkatnya berbeda. Nah, kalau bentuk kelima ini kebalikannya. Jadi bilangan pokoknya berbeda tapi pangkatnya sama. Nah, ini sebetulnya sama dengan sifat yang pertama gitu ya. Jika ada bilangan pokok berbeda terus pangkatnya sama, ya sudah, pangkatnya saja kita buat sama dengan 0 gitu ya. Jadi fx-nya samain aja
sama GX gitu ya. Pangkatnya sama ya, pangkatnya sama. Nah, yang terakhir tadi yang saya sampaikan bahwa HX-nya kita buat sama dengan 0, tapi syaratnya Fx dan Gx-nya atau bilangan pokoknya ini tidak boleh sama dengan 0. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh ya. Ada 2x plus 1 pangkat x min 6 sama dengan x plus 5 pangkat x min 6 gitu ya. Jadi ini pangkatnya sama. Ya. Maka langkah pertama kita langsung saja Fx sama dengan Gx gitu ya. Fx-nya siapa? Fx-nya itu 2x plus 1. 2x plus 1 sama dengan x plus 5 gitu ya. Nah, setelah itu ya udah tinggal kita pindah ruas itu ya. 2x min x jadi x gitu ya. 5 dikurang 1 jadi 4. X-nya sama dengan 4. Nah, berikutnya adalah langkah kedua. Langkah kedua adalah hx sama dengan 0. Hx-nya itu siapa? Hx-nya itu pangkat ya. Berarti x min 6 sama dengan 0. X sama dengan 6. Untuk x min 6 ini kita harus uji syarat. Uji syaratnya apa? Uji syaratnya adalah fx dan gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Maka kita tulis fx-nya berapa sih fx-nya? Fx-nya adalah 2x plus 1. Kita masukin 6. 2 kali 6 tambah 1. Sama dengan 12, ini 13 itu ya. Sedangkan gx-nya adalah x plus 5. Ini 6 ya, 6 tambah 5. Nah, jadi 11. Terbukti ya, fx-nya tidak sama dengan 0. Maka x min 6 ini merupakan himpunan penyelesaiannya. Maka himpunan penyelesaiannya sama dengan ya 4,6. Ya, jadi karena 6 ini tadi memenuhi. Ini bentuk persamaan eksponen yang terakhir, bentuknya seperti ini gitu ya. Maka kita harus merubah persamaan eksponen ini jadi bentuk permisalan. Nah, perhatikan ya, kita perhatikan contoh nomor 1. Nah, ini 2 pangkat 2x ini ya. Nah, dalam sifat eksponen ini masih bisa kita rubah menjadi 2x kuadrat gitu ya. 2 pangkat x kuadrat. Ya, karena sifat di eksponen itu kan a pangkat m kali n ini sama dengan a pangkat m dalam kurung n gitu ya. Nah, kenapa enggak 2 pangkat 2 pangkat x gitu ya? Nah, karena ini akan bentuk permisalan. Jadi eksponennya itu harus atau pangkatnya itu harus berbentuk variabel ya teman-teman ya. Nah, maka kita rubah nih jadi 2 pangkat x kuadrat dikurang 3 dikali. Nah, ini menarik teman-teman. Coba perhatikan yang ini ya. Nah, ini masih ingat kalau ada di eksponen itu a pangkat m tambah n, ini bisa kita rubah jadi a pangkat m dikali a pangkat n begitu ya. Nah, ini juga sama nih, berarti 2 pangkat x dikali 2 pangkat 2 ditambah 32 sama dengan 0. Nah, berarti ini tetap ya 2 pangkat x kuadrat. Nah, ini kan 4 nih teman-teman ya, 2 pangkat 2 4. Ini 3 bisa dikalikan nih, jadi min 12 kali 2 pangkat x plus 32 sama dengan 0. Nah, ini misal kita misalkan 2 pangkat x-nya itu sama dengan a. Tuh ya, jadi a kuadrat dikurang 12a ditambah 32 sama dengan 0. Nah, berapa nih kira-kira kalau dikalikan 32 dijumlahkan jadi 12. Ini jadi A gitu ya, ini juga A. Ya, kita ketemu 8 dan 4 itu ya, 8 kali 4. Nah, 8-nya ini min, 4-nya juga min gitu ya. Jadi min 8, min 4, min 12. Ini sama dengan 0. Berarti A sama dengan 8, ini A sama dengan 4. Nah, tapi bukan ini jawabannya teman-teman ya. Karena A sama dengan 8 itu A yang kita cari adalah X. Maka kita rubah lagi nih, kan A sama dengan 8. A-nya itu kan 2 pangkat X ya, sama dengan 8. Nah, 2 pangkat X ini sama dengan 2 pangkat 3 gitu ya. Nah, berarti X-nya sama dengan 3. Nah, yang satunya A sama dengan 4. 2 pangkat X sama dengan 4. Nah, 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2 ya. Jadi ini X-nya sama dengan 2. Maka penyelesaiannya adalah X-nya sama dengan 2 dan X-nya sama dengan 3. Contoh kedua, jika menemukan soal seperti ini ya teman-teman ya, 3 pangkat X-nya ada di bawah, maka ini dikali dengan 3 pangkat X gitu ya. Nah, kita lihat A pangkat A itu kan boleh kita tulis jadi A kuadrat ya teman-teman ya. Maka 3 pangkat X dikali 3 pangkat X adalah 3 pangkat X kuadrat. Dikurang 45 dikurang 4 3 pangkat X sama dengan 0. Kita misalkan nih, misal
A sama dengan 3 pangkat X, berarti A kuadrat min 45 dikurang 4A sama dengan 0. Kita susun kembali ya urutannya ya. A kuadrat min 4A min 45 sama dengan 0. Berarti kita bisa faktorkan ini A min 9, A-nya plus 5. Jadi A-nya sama dengan 9, A-nya sama dengan min 5. Oke, nah di sini belum selesai. Berarti A sama dengan 9, berarti 3 pangkat X sama dengan 9. Ya, 3 pangkat X sama dengan 3 kuadrat, maka X-nya sama dengan 2. Maka untuk penyelesaian soal ini adalah X-nya sama dengan min 2. Oke, sekian pembahasan eksponen untuk part 2 ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan jangan lupa mencoba latihan soal. Terima kasih.